Pesta demokrasi pemilihan presiden semakin dekat. Sejumlah lembaga survei terus merilis hasil jajak pendapatnya menjelang Pilpres yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Berikut kami rangkumkan hasil survei terbaru dari 10 lembaga terkait elektabilitas Capres-Cawapres di 24 hari menuju Pilpres. Lembaga survei pertama adalah Indikator Politik Indonesia. Dalam survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menempati posisi pertama. Prabowo Gibran unggul signifikan dengan elektabilitas 45,79%. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas 25,47%. Sementara Ganjar Mahfud menempati posisi ketiga dengan elektabilitas 22,96%. Adapun survei tersebut digelar pada 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Survei itu melibatkan 4.560 responden dengan margin of error sekitar 2% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga survei yang juga merilis hasil terbarunya adalah LSI DNCA. Survei tersebut dilakukan pada 3 sampai 11 Januari 2024 dengan melibatkan 1.200 responden dan margin of error 2,9%. Dalam survei LSI, Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 46,6%, disusul Ganjar Mahfud 24,8% dan Anies Muhaimin 22,3%. Sementara dalam survei Indonesia Polling Station atau IPS, pasangan Prabowo Gibran masih menempati posisi teratas. Berdasarkan hasil survei IPS, Prabowo Gibran mendapatkan elektabilitas 51,8%. Kemudian posisi kedua ditempati Anies Muhaimin dengan elektabilitas 21,3%. Sedangkan Ganjar Mahfud di posisi ketiga meraih 19,2%. Adapun survei tersebut dilakukan pada 7 sampai 14 Januari 2024 dengan melibatkan 1.220 responden. Margin of error dari survei itu kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara dalam hasil survei SPIN, elektabilitas Prabowo Gibran masih menduduki posisi pertama. Paslon nomor urut 2 itu meraih elektabilitas 50,9%. Sedangkan Ganjar Mahfud menduduki posisi kedua dengan elektabilitas 23,5% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga mendapatkan 18,7%. Survei SPIN dilakukan pada 8 sampai 14 Januari 2024 dengan melibatkan 2.178 responden. Lembaga survei lain yang turut merilis hasil survei terbarunya adalah Ipsos. Berdasarkan hasil survei Ipsos, Prabowo Gibran mendapatkan 48,05%, Anies Muhaimin 22,80%, dan Ganjar Mahfud 18,35%. Survei yang dilakukan pada 27 Desember 2023 sampai 5 Januari 2024 itu melibatkan 2.000 responden. Margin of error survei ini sekitar 2,19% dengan tingkat kepercayaan 95%. Lembaga survei Poltreking juga merilis hasil elektabilitas terbaru Capres-Cawapres. Dalam survei itu, Prabowo Gibran paling tinggi yakni 46,7%, disusul Anies Muhaimin 26,9% dan Ganjar Mahfud 20,6%. Survei itu dilakukan pada 1 sampai 7 Januari 2024 dengan melibatkan 1.220 responden. Sementara dalam hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Polling Indonesia, Prabowo Gibran juga masih unggul. Prabowo Gibran meraih elektabilitas 41%. Kemudian di posisi kedua, Ganjar Mahfud mendapatkan 27,6% dan Anies Muhaimin di posisi ketiga meraih 26,1%. Survei itu dilakukan pada 11 sampai 18 Desember 2023 dengan melibatkan 1.220 responden. Elektabilitas Prabowo Gibran juga unggul dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional atau LSN pada 28 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Prabowo Gibran meraih 49,5%, disusul Anies Muhaimin 24,3% dan Ganjar Mahfud 20,5%. Survei itu melibatkan 1.420 responden dengan margin of error 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian dalam survei Politika Research and Consulting atau PRC, posisi pertama masih ditempati Prabowo Gibran.
Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 42,4%, disusul Anies Caimin 28,0% dan Ganjar Mahfud 21,8%. Adapun survei itu digelar pada 20 sampai 27 Desember 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Media survei nasional juga merilis hasil jajak pendapat yang dilakukan pada 23 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024. Survei itu dilakukan terhadap 1.500 responden dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei itu, Prabowo Gibran meraih 43,1%, sementara Anies Caimin 26,8% dan Ganjar Mahfud 20,1%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.